Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya dan selamat sore kepada Bapak dosen. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis numerik. Next. Oke, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri Jessica M. Rapunta dengan NIM 2110236 dan rekan saya. Dan saya Dania Uli Yasmin dengan NIM 211024041. Saya Muhammad Giri Badru Zaman Muda dengan NIM 211020054. Saya Muhammad Ilmi dengan NIM 21102070. Oke, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan 4 materi. Yang pertama, sistem persamaan linear. Yang kedua, sistem persamaan non-linear. Yang ketiga, interpolasi Lagrange. Dan yang keempat yaitu interpolasi Newton. Oke, next. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam sistem persamaan linear yang akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Dania. Silahkan. Oke, baik. Di sini adalah sudah ada kasus soal tentang sistem persamaan linear. Itu soalnya adalah adik mempunyai masalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel berikut, yaitu 2x plus 3y min z sama dengan 5, 4x plus 4y min 3z sama dengan 3, min 2x plus 3y dikurangi z sama dengan 1. Bantulah adik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menentukan nilai x, y, dan z menggunakan metode eliminasi Gauss. Di sini adalah penyelesaian manual dari soal tersebut. Yang pertama adalah, langkah pertamanya adalah kita ubah dulu persamaan yang tadi berbentuk seperti ini menjadi bentuk matriks, yaitu seperti ini. Ini adalah matriks koefisien dan ini matriks konstantanya. Lalu kita gabung menjadi satu, menjadi seperti ini. Tujuan utama dalam metode eliminasi Gauss ini adalah mengubah angka ini 4, 2, 3 menjadi 0. Jadi mengubah matriks segitiga atas, yaitu mengubah elemen yang di bawah garis diagonalnya menjadi 0. Yaitu tadi yang disebutkan, ini harus menjadi 0. Lalu agar menjadi 0, kita harus melakukan perhitungan agar menjadi 0. Nah, dari sini kita dimulai dari baris kedua dulu. Dari baris kedua ini kita harus menjadikannya 0 dengan perhitungan B2 dikurangi 2 kali B1. B2 di sini adalah 4 dan B1-nya di sini 2. Jadi 4 dikurangi 2 kali 2 hasilnya adalah 0. Lalu sebelahnya juga sama perhitungannya, yaitu mengikuti yang di depannya, yaitu 4 dikurangi 2 dikali 3. Hasilnya adalah min 2. Seterusnya sama juga, min 3 dikurangi min 2 kali min 1. Hasilnya min 1. Lalu min 3 dikurangi 2 dikali 5. Hasilnya adalah min 7. Lalu karena pada baris ke-2 sudah menjadi 0, bilangan ininya, lalu kita cari lagi pada baris ketiga, yaitu min 2-nya kita jadikan 0 juga, yaitu dengan perhitungan B3 dikurangi min 1 dikali B1. B3-nya di sini adalah min 2.
min 2 dikurangi min 1 dikali B1. B1-nya 2. Jadi hasilnya adalah 0. Lalu seterusnya juga sama. Jadi 3 dikurangi min 1 dikali B1. Hasilnya 6. Lalu min 1 dikurangi min 1 dikali min 1 sama dengan 0. Min 2. 1 dikurangi min 1 dikali 5 sama dengan 6. Lalu selanjutnya, karena yang di sini dan di sini sudah menjadi 0 dan tinggal yang di sini, jadi kita harus menjadikan angka 6 ini menjadi 0 dengan perhitungan B3 dikurangi min 3 kali 2. B3 ini 6-nya tuh di baris ketiga dikurangi min 3 dikali baris kedua. Jadi 6 dikurangi min 3 dikali min 2. Hasilnya adalah 0. Karena sudah 0 semua, di sini sudah 0 semua di bawah garis diagonalnya, tetapi di sininya ikut dihitung juga. Jadi min 2 dikurangi min 3 dikali min 1 hasilnya adalah 5. 6 dikurangi min 3 dikali min 7 hasilnya min 15. Lalu setelah mendapatkan segitiga matrik atas tersebut, yaitu bila elemen di bawah garis diagonal ini sudah 0 semua, ini tiganya, lalu kita mencari X, Y, dan Z-nya dengan melakukan substitusi mundur. Yang pertama-tama di sini adalah kita lihat dari sini dulu, dari bawah dulu. Karena mundur berarti dari belakang dulu. Yaitu di sini 0 ini X, ini sama ajanya X, Y, Z. Lalu di sini karena ini 0, jadi tidak usah tulis, jadi langsung min 5 Z. Seperti ini, sama dengannya 15 dari sini. Lalu Z sama dengan min 15 dibagi min 5 sama dengan Z-nya sama dengan 3. Z-nya sudah ketemu, lalu kita mencari yang Y-nya. Karena di sini 0, kita tidak usah ditulis, terus langsung min 2Y dikurangi Z sama dengan 7. Karena Z-nya sudah diketahui yaitu 3, jadi min 2Y sama dengan kurangi 3 sama dengan min 7. Lalu kita hitung agar ketemu nilai Y-nya, yaitu min 2Y sama dengan min 7 plus 3, min 2Y sama dengan min 4 sama dengan 4, lalu Y-nya adalah min 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi Y-nya udah ketemu, jadi nilainya 2. Lalu yang terakhir adalah mencari nilai X-nya. Di sini kita lihat di sini, jadi cari nilai X-nya yaitu 2X ditambah 3Y terus min Z. Karena Z sama Y-nya sudah diketahui, jadi langsung dimasukkan aja di sini. Jadi 2X plus 3 dikali 2 min 3 sama dengan 5. Lalu kita hitung juga langsung 2X plus 6 kurangi 3 sama dengan 5. 2X plus 3 sama dengan 5. 3, 2X sama dengan 2. Jadi X-nya adalah 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi solusi persamaan linear dari masalah tersebut adalah X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Lalu ini adalah penyelesaian dalam bentuk programnya dengan menggunakan Python. Di sini programnya seperti ini, dan ini adalah outputnya dan hasil akhirnya. Hasil akhirnya sama tadi, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Ada yang ingin sekian dari saya, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, Yang tadi itu silakan. kenapa ya B2 bisa dikurangin B1? Itu emang rumusnya kayak gitu atau gimana ya? Oke, bentar. Di sini kan ada B2 dikurangi B1.
Ini tuh bukan rumus paten ya, jadi karena kita harus mengubah 4-nya menjadi 0, jadi kita harus nyari cari sendiri agar 4-nya ini 0 dengan perhitungan ini gitu loh. Lalu karena jadi nggak harus banget pakai rumusnya ini. Jadi berbeda-beda setiap soal dan setiap angka yang ada di sininya. Pokoknya tuh kita harus mencari agar angkanya itu menjadi 0. Udah gitu aja. Gimana? Oh ya, cukup sih. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yasmin atas penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk pertanyaan dari Mas Giri, sudah dijawab dengan jelas oleh Mbak Yasmin. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu sistem persamaan nonlinear yang akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Muhammad Giri. Dipersilahkan. Untuk soalnya, yaitu Gary mempunyai masalah untuk menentukan pendekatan dari nilai akar fx sama dengan x2 min 2x plus 1 menggunakan nilai awal x0 sama dengan 0 dengan 3 angka signifikan dan toleransi kesalahan 0,09. Bantulah Gary untuk menyelesaikan dan menentukan pendekatan nilai x. Next. Di sini saya menggunakan metode Newton-Raphson dengan rumus xi plus 1 sama dengan xi min f xi dibagi f aksen xi. Yang pertama, kita harus mencari turunannya terlebih dahulu dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Setelah itu, menghitung iterasi pertama di mana nilai x0 dimasukkan ke dalam fungsi dan dihitung. Setelah itu, dimasukkan ke dalam turunan fungsi. Kemudian, menggunakan metode Newton-Raphson tersubstitusi, dan jika nilai absolut dari selisih x1 sama dengan x0 lebih besar dari kesalahan, maka iterasi dilanjutkan. Jika lebih kecil dari error, maka iterasi selesai. Next. Sama halnya dengan hasil coding yang memiliki hasil yang sama dan rumus yang sama. Karena pada hitung manual menggunakan 3 angka di belakang koma, sehingga hal ini berdampak pada hasil yang hampir mendekati hasil coding yang tertera. Dalam hal ini, toleransi kesalahan adalah kesalahan delta sebagai nilai absolut dari nilai x baru dengan x lama, dan xd sebagai tempat penyimpanan nilai x. Perkiraan yang diperoleh dari iterasi untuk delta lebih besar dari toleransi kesalahan. Next. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Untuk tadi kan ada 3 angka signifikan ya. Itu tuh maksudnya apa? Apa itu cuma soal atau memang itu rumus? Gimana ya? Bisa tolong dijelaskan? Jadi untuk 3 angka signifikan yaitu 3 angka di belakang koma. Jadi kita ambil contoh hasil iterasi ketiga yang tadi, yaitu kalau nggak salah 0,125. Jika angka signifikannya kita ubah menjadi 5, berarti hasil iterasi tersebut menjadi 0,12500. Mungkin penjelasannya seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Gary untuk penjelasannya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita next ke materi yang ketiga, yaitu interpolasi Lagrange. Di sini soalnya yaitu Jessica pergi ke kampus IT Telkom Purwokerto dengan berjalan kaki, di mana pada menit ke-1 Jessica sudah menempuh jarak 2 meter dari kosnya. Selanjutnya pada menit kedua sudah menempuh jarak 4 meter, dan pada menit ketiga sudah menempuh jarak 6 meter.
Nah, pertanyaannya, hitunglah jarak yang ditempuh Jessica pada waktu 2 menit 30 detik dengan metode interpolasi polinom Lagrange. Oke, next. Nah, di sini untuk penjelasannya secara manual, yang pertama tuh kita lihat di sini x0-nya 1, x1-nya 2, dan x2-nya 3. Untuk y0-nya 2, y1-nya 4, dan y2-nya 6. Yang pertama tuh kita cari yang P20-nya terlebih dahulu. Di sini rumusnya yaitu x kurang x1 dikali dengan x kurang x2 per x0 kurang x1 dikali x0 kurang x2 gitu. Nah, selanjutnya untuk soalnya kita kalikan, x-nya kan belum ada nih. Lalu kita buat x kurang x1, di mana x1-nya kan tadi 2. Berarti x kurang 2 dikali x kurang 3 per 1 kurang 2 dikali 1 kurang 3. Nah, di sini udah dapat hasilnya untuk P20x. Hasilnya yaitu setengah dikali x kuadrat dikurang x tambah 6. Untuk P2,1x. Nah, di sini rumusnya yaitu x kurang 0 dikali x kurang x2 per x1 kurang x0 dikali x1 kurang x2. Di sini kita abaikan juga x-nya. Di sini kan x dikurang x0 nih. Nah, di sini x0-nya tadi kan 1. Udah kita ubah. Berarti x kurang 1 dikali x kurang 3 per 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 3 gitu. Sama dengan, nah, min 1 per 1. Nah, 1 per 1 kan 1 nih. Berarti udah kita abaikan aja. Berarti min x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Oke, next. Untuk P2,2x. Nah, di sini rumusnya yaitu x kurang x0 dikali x kurang x1 per x2 kurang x0 dikali x2 dikurang x1. Untuk x-nya sama aja, kita abaikan juga. Berarti next x kurang 1 dikali x kurang 2 per 3 kurang 1 dikali 3 kurang 2. Selanjutnya kita kalikan aja, berarti sama dengan setengah dikali x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, selanjutnya kan kita mau cari interval untuk x sama dengan 2 menit 30 detik kan nih. Berarti kita cari polinomnya terlebih dahulu. Berarti rumusnya Pn x dengan y0 dikali P20x ditambah y1 P21x ditambah y2 dikali P2,2x. Nah, di sini kan tadi y0-nya 2, y1-nya 4, y2-nya 6 nih, sama kayak yang di tabel. Nah, berarti tinggal kita pindah 2 per 2 x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 ditambah min 4 dikali x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 ditambah 6 per 2 dikali x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, setelah itu udah kita kalikan aja ke dalam kurungnya dan kita keluarkan dari dalam kurung. Untuk hasilnya yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dikurang 4x kuadrat dikurang 16x dikurang 12 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 6. Nah, setelah itu kita gabungin nih, yang x kuadrat sama yang x kuadrat, yang x dengan yang x, dan koefisiennya kita gabungin juga. Nah, hasil akhirnya yaitu 2x. Nah, untuk persamaan polinomnya kita udah dapat nih kan. Nah, yang dicari tadi kan yang 2 menit 30 detik. Setelah itu udah kita masukin aja 2 dikali x, berarti 2 dikali 2 menit 30 detik, berarti 2,5 kan. Nah, hasilnya di sini 5 gitu. Next ke programnya. Untuk programnya gini teman-teman, jadi untuk lebih detailnya tuh yang X kan tadi di tabel tuh ada 1, 2, dan 3. Nah, sama aja nih kayak di program XD. Nah, untuk YD-nya juga sama kayak yang di tabel, yaitu Y0, Y1, Y2-nya yaitu 2, 4, 6. Nah, di sini terdapat X-nya tuh 2,5 karena yang dicari tadi 2 menit 30 detik gitu. Next. Nah, untuk output programnya ini ya teman-teman, 5 sama kayak yang perhitungan manualnya gitu. Gitu sih untuk penjelasan dari interpolasi Lagrange. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya?
Oke, saya mau nanya Jess. Langsung aja ya. Bisa ke slide sebelumnya. Oke, di sini saya mau nanya yang ini kan 2,5. Nah, misalnya mencari fx atau y itu yang diminta 1,5, gimana cara mencarinya dalam bentuk manual dan juga programnya. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Yang pertama tadi kan X-nya 2,5 nih. Nah kan berarti menit kedua 30 detik. Nah yang misal nih X-nya yaitu 1 menit 30 detik. Berarti kita lihat nih di kotak itu kan berarti intervalnya antara 1 dan 2. Nah sebenarnya untuk polinomnya sendiri tuh 2X-nya tuh sama gitu. Jadi yang beda tuh cuman X-nya doang. Berarti udah X sama dengan 1,5 kan? Berarti udah kita kalikan aja 2 dikali X sama dengan X-nya kan 1,5. Berarti 2 dikali 1,5 sama dengan 3 gitu. Next untuk programnya tuh sama aja. Untuk XD-nya dan YD-nya tuh sama aja. Tapi yang beda tuh ini, kita lihat di berapakah nilai Y ketika bernilai X sama dengan 2,5 itu kan. Udah tinggal itu aja yang diubah jadi 1,5 gitu. Berarti nanti outputnya itu 2 dikali 1,5 berarti 3 gitu. Itu aja sih, gitu Mas. Apakah sudah menjawab? Oke, kalau sudah menjawab, kita langsung lanjut aja ke materi yang keempat, yaitu interpolasi Newton, yang akan dijelaskan oleh Mas Ilmi. Dipersilakan. Oke, baik. Langsung masuk ke soal. Departemen Statistik Kota Alpa melaporkan data populasi per tahun. Jumlah total populasi adalah pada tahun 2015 26,3 populasi, 2016 27,3, 2017 27,8, 2018 28,3, 2019 29,06, 2021 29,95, dan 2020 30,40. Tapi data tersebut tidak lengkap karena tahun 2020 tidak dicantumkan. Tentukan perkiraan data populasi pada tahun 2020 dengan metode polinom Newton 3 order. Langsung masuk ke cara. Oke, di sini sebelumnya saya soal cerita tadi saya buat dalam bentuk tabel. Jadi saya bagi 3, nomor, tahun, dan populasi. Kemudian masuk ke perhitungan. Yang pertama adalah yaitu perhitungan Newton. Di sini saya membuat sebuah tabel untuk perhitungannya. Karena yang diminta menggunakan 3 order, jadi kita menggunakan tahun dari 2018, 2019, 2021, dan 2022. Dengan total populasi 2018 dengan 28,3, 2019 dengan 29,06, 2021 dengan 29,95, 2020 dengan populasi 30,40. Yang pertama adalah menghitung X order 1 yaitu X1 X0 yaitu 2018 dan X1 2019. Nah, perhitungannya itu yang pertama X1-nya di depan. Jadi Fx atau nilai populasinya itu 29,06 dikurang 28,3. Kemudian dibagi dengan X1 yaitu 2019 dikurang dengan X0 2018. Total dari perhitungan tersebut adalah 0,76. Kemudian lanjut untuk yang kedua yaitu X1 dan X2. X2 kurang X1 dengan nilai populasi 29,95 dikurang X1 yaitu 29,06 dibagi dengan X2 2021 dan dikurang dengan X1 2019.
Hasilnya adalah 0,445. Kemudian lanjut yang kedua yaitu X3 kurang X2. 30,40 dikurang 29,95 dibagi 2002 dikurang 2021. Hasilnya adalah 0,45. Kemudian lanjut ke orde kedua, sama seperti orde sebelumnya, yaitu X yang mau dikurangi, yang X bawah dikurangi dengan X yang di atas. Jadi di sini X1 dikurang dengan X0, yaitu 0,45 dikurang dengan 0,76. Kemudian dibagi dengan 2021 dikurang dengan 2018. Hasilnya adalah min 0,105. Kemudian yang kedua yaitu mengkalikan X1 dengan X3. Langsung 0,45 dikurang dengan 0,445 dibagi dengan 2002 dikurang dengan 2019. Hasilnya adalah 0,001667. Kemudian masuk ke orde ketiga, yaitu 0,001667 itu dikurang dengan min 0,105 dibagi dengan 2022 dikurang dengan 2018. Hasilnya adalah 0,0267. Ya, setelah menyelesaikan tabel tersebut, masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu fx sama dengan 28,3. 28,3 ini adalah x0. X0 ditambah dengan X dikurang dengan X1. X0 ditambah dengan X dikurang dengan X0. Kemudian X1 dikurang dengan X0. Ya, begitu rumusnya dan seterusnya. Masuk ke perhitungannya langsung. 28,3 ditambah X. X tersebut kita asumsikan sebagai 2020 karena tadi yang dipertanyakan adalah 2020. Jadi 28,3 ditambah 2020 dikurang 2018 dikali 0,76 ditambah 2020 dikurang 2018 dikali 2020 dikurang 2019 dikali min 0,015 ditambah 2020 dikurang 2018 dikali 2020 dikurang 2019 dikali 2020 dikurang 2021 dikali 0,0267. Kemudian lanjut setelah dihitung yang di bagian dalamnya itu yang tahunnya 2020-2018 itu dihitung dan dikali dengan hasilnya yang di belakang, maka mendapatkan perhitungan selanjutnya yaitu 28,3 ditambah 1,52 ditambah min 0,21 ditambah min 0,0534. Hasil akhirnya yaitu 29,56. Oke, selanjutnya ya, masuk ke bagian pemrograman. Ini adalah pemrograman sama seperti yang sebelumnya. Di sini kita memasukkan data itu dalam bentuk array, yaitu data X dan data Y. XD-nya itu adalah tahun dan YD-nya itu adalah jumlah populasi. Kemudian masuk ke yang nilai X yang ingin ditanyakan, yaitu yang ditanyakan adalah 2020, jadi nilai X-nya itu 2020. Dan masuk ke metode Newton dan melakukan perulangan. Kemudian divisualisasikan untuk menampilkan diagram di akhir program. Langsung ke outputnya. Ya, ini outputnya dengan hasil mendekati yaitu 29,55666. Dan
Seperti yang dilihat di bawah adalah bagian dari program. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bisa bertanya Mas, coba balik ke slide ini yang perhitungan manualnya. Aku masih bingung di bagian ini. Yang untuk yang order kedua tuh kan min 0,105 nih. Ini kan udah hitungannya dari 0,445 dikurang 0,294. Nah untuk pernya itu diambil dari mana ya Mas? Maksudnya gimana gitu? Terima kasih. Oke, baik. Yang dipertanyakan tadi gimana tadi? Oh ya, yang bagian ini kan order 2 sama order 3 yang 2021 dan dikurang 2018 itu tuh hasilnya adalah ngambil dari gini, kalau di PPT dosennya itu ngejelasinnya tuh dalam bentuk garisnya tuh B0, B1, B2 dan B3. Nah, jadi turunannya tuh diambil dari yang paling atas dan dari yang paling bawah. Dari yang paling atasnya tuh diambilnya B0, B0 berarti X0 kan. Kemudian di sini ini yang 2021-nya tuh B2-nya tuh dapatnya tuh yang di akhir B2 yaitu 2021. Berarti untuk yang order keduanya itu 2018 dikurang 2021 dikurang 2018 seperti itu. Dan order 2 yang di bawahnya juga caranya seperti itu. Kemudian lanjut yang ke order 3 sama seperti order yang kedua tadi, caranya ngambilnya itu dari yang paling atas dan yang paling bawah. Yang paling atasnya tuh X0 yaitu 2018 dikurang dengan X3 yaitu 2022. Itu tinggal dibalik aja, jadi 2022 dikurang 2018. Dah. Oke, paham Mas. Izin bertanya lagi dong untuk yang ini yang terkait soal, boleh dibalikan lagi? Di sini kan tadi tuh soalnya memperkirakan populasi 2020 dengan 3 order. Nah untuk 3 order tuh maksudnya gimana ya Mas? Dan terus kan tadi pas nyari yang hitung tahunnya tadi tuh dimulai dari tahun 2018, 19, 21, 22. Nah kenapa nggak dihitung dari 17, 18, 19, 21 gitu? Kan lebih gampang gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, kedengaran gak suaraku sih? Kedengaran kan? Langsung aja ya. Kan tadi tuh di soal kan yang minta 3 order itu tuh dari soalnya sendiri kan. Jadi 3 order itu tuh artinya tuh yang dipinta tuh 4 data point. Kalau 4 data point seperti yang di tabel yang perhitungan tadi, yang diambilnya tuh dari ini kan, dari apa? Dari kan di sini ini ada 7 data. Jadi yang diambil 4 poinnya tuh dari nomor data ke-4 sampai data ke-7 karena yang diambil cuma 4 data aja. Kemudian kalau yang bagian tahun tadi, kalau misalnya kita ngitungnya tuh ngambilnya tuh dari 2017, 2018, 2019, 2021, jarak perhitungan antara 2020 ke 2018 itu tuh 2 tahun. Cuma jarak 2020 ke 2017 itu 3 tahun. Jadi intervalnya tuh jaraknya tuh lumayan jauh karena dari 2019-2021 yaitu 2020 di antara 2019 dan 2021 jarak ke 2017 itu tuh 3 tahun. Nah, kalau yang satunya tadi yang digunakan untuk soal yaitu 2018, 2019, 2021 dan 2022, 2020-nya itu di tengah-tengah. Jadi 2021 ke 2022 intervalnya 2 tahun, kemudian 2019 ke 2018 intervalnya 2 tahun. Gitu. Apa udah paham? Siap-siap paham Mas, terima kasih.
Oke, apalagi ada lagi yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sekian dari kami kelompok 5 untuk presentasi analisis numerik. Kami dari kelompok 5 meminta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.